larangan riba, bolehnya jual beli, akhlak dalam muamalah ditekankan. Semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang hafal, yang menguasai isi daripada surat Al-Baqarah, dia adalah orang yang beruntung dan pantas untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam tadabbur surat-surat Al-Qur'an. Surat yang kedua di dalam mushaf ini adalah surah Al-Baqarah. Ya. Kenapa surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Artinya sapi betina. Ya, nama dari surat Al-Quran ini menunjukkan inti substansi pesan yang ada di dalam surat itu. Al-Baqarah adalah sapi betina. Ya, dan kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama itu dengan Al-Baqarah sebagai pelajaran bagi umat Islam dari apa yang menimpa Bani Israel. Ya, Bani Israel itu sahabat yang dirahmati Allah, ya, dalam beragama sangat materialistik. Ya, mereka tidak percaya kepada hukum-hukum Allah kecuali harus disuguhkan fakta-fakta materialistis. Ya, maka itu Allah mengingatkan kejatuhan dan keruntuhan Bani Israel disebabkan apa? Pola keagamaan mereka yang materialistik. Nauzubillah min zalik. Ya, juga simbol kisah sapi betina itu sebagai simbol apa? Mereka suka berbantah-bantahan dalam perkara agama. Coba lihat, ketika Nabi Musa menguji mereka dengan apa? Perintahkan menyembelih sapi betina, mereka berkelit, ya, mendebat Nabi Musa. Sapi betinanya modelnya apa? Warnanya apa? Usianya yang bagaimana? Tingginya seberapa? Ya, fungsinya untuk apa? Ya, hampir saja wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak menyembelih sapi betina itu seperti yang diperintahkan oleh Rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya. Dan mereka suka berkilah untuk apa? Menolak syariat Allah. Ya. Pun kalau mereka laksanakan syariat itu, mereka lakukan dengan perasaan benci dan terpaksa. Itulah makna, ya, peradaban yang ada di balik kisah simbol sapi betina ini yang dialami oleh Bani Israel, ya, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ini surat yang sangat besar, sangat panjang. Ya, Nabi menamakan surat itu dengan apa? Az-Zahrawain. Az-Zahra, yang berkilauan, yang bercahaya. Ya, sebagaimana hadis, ya, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran." Al-Baqarah ini juga dinamai dengan sinamul Qur'an. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ad-Darimi, "Inna likulli syai'in sinaman wa inna sinamal Qur'an suratul Baqarah." Segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak ketinggian Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Subhanallah. Ya. Kenapa demikian? Karena tema utama surat Al-Baqarah yaitu melanjutkan permintaan, ya, doa kita kepada Allah agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana jalan lurus itu? Ketika kita minta kepada Allah, tunjukkan kami, ya, kepada jalan yang lurus itu, ya, maka Allah menetapkan manhaj, ya, way of life yang harus dijalani oleh setiap muslim, oleh umat muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya, beserta norma-norma dan etika yang harus mereka jaga agar berhasil dalam melaksanakan misi kekhilafahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah inti daripada surat Al-Baqarah. Dan Allah membekali kita agar kita istiqomah di atas jalan manhaj yang Allah tetapkan untuk kita itu, maka kita tidak boleh meniru, ya,
Bani Israel atau jatuh ke dalam lubang yang sama yang dahulu pernah dialami oleh Bani Israel, yaitu pola keagamaan yang materialistik, suka berbantah-bantahan dalam agama, ya. Kemudian suka berkilah untuk menolak syariat Allah. Pun kalau mereka mau melaksanakan syariat itu, mereka lakukan secara terpaksa dan dengan rasa benci. Jangan. Maka kita ditunjukkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu apa? Allah menetapkan manhajnya untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim, itu rinciannya ada di dalam surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Nah, untuk itulah di dalam surat Al-Baqarah yang sangat panjang ini ada kurang lebih 287 ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada setiap muslim tentang pokok-pokok syariat agama Islam ini. Dan sebelum pokok-pokok syariat agama Islam itu dijelaskan, Allah memberikan mukaddimah berupa apa? 3 kisah pokok. Ya, yang ada di juz pertama. Ya, juz pertama itu bagaimana? Ya. Sampai ayat 141. Dari ayat 1 sampai 141 juz pertama. Nah, Allah memberikan 3 kisah. Apa? Kisah pertama adalah kisah, ya, Nabi Adam, penciptaan Adam sebagai khalifatullah di muka bumi. Itu dimulai dari ayat 30 sampai 39 surat Al-Baqarah. Awal mula ketika Allah menetapkan manhaj Allah untuk manusia itu ada dalam kisah Adam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah bekali Nabi Adam itu dengan wahyu, dengan petunjuk agar manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini sukses mengembannya amanat dari Allah sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, Allah menceritakan kisah Bani Israel yang gagal dan kufur nikmat kepada Allah. Apa nikmat Allah? Allah telah berikan manhajnya, wahyunya, syariatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini dikhianati oleh Bani Israel. Maka Allah menyebutkan kisah tentang pembangkangan mereka, kekufuran mereka, ya, kesyirikan mereka, pendustaan mereka terhadap para nabi dan rasul, ya, penentangan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu dalam ayat 40 sampai 123. Lalu kemudian yang kisah ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh, ya. Itu dimulai dari ayat 2124 sampai 141. Mereka inilah yang sukses menjalankan misi kekhalifahan, ya, dari Allah dan menjalankan manhaj Allah dengan sebaik-baiknya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya, dan seterusnya. Itu doa Nabi Ibrahim dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah adalah, ya, minta agar diberikan keturunan dan ummatan muslimatan lak, umat yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah tauhid ini sampai akhir zaman. Subhanallah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu barulah Allah memberikan rincian manhajnya setelah kisah, supaya memotivasi kita, mendorong kita untuk menjaga amanat dari Allah ini agar tidak gagal dalam mengemban kekhalifahan, tidak gagal dalam menjalankan manhaj Allah. Maka Allah berikan kepada kita syariat yang sempurna, rincian dari manhaj Allah, yaitu apa? Arah kiblat, sangat penting. 142 sampai ayat 152. Ciri membangun umat Islam ini menjadi umat yang wasatiyah, umat terbaik, umat pertengahan. Ayat 143. Islam sebagai agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ayat 177. Ada tentang hukum pidana Islam, hukum pembagian waris, hukum ibadah puasa, haji dan umrah, hukum berjihad, hukum keluarga. Di situ ada tentang talak, ada tentang rujuk, ada tentang khitbah, ada tentang radha'ah,
ya, menyusui anak. Ada hukum tentang muamalah ekonomi, larangan riba, bolehnya jual beli, akhlak dalam muamalah ditekankan. Semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang hafal, yang menguasai isi daripada surat Al-Baqarah, dia adalah orang yang beruntung dan pantas untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.